Mobil Wuling mematahkan monopoli mobil Jepang di Indonesia dan menjadi salah satu mobil resmi untuk KTT G20 Bali. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Berbagai mobil listrik mulai berseliweran di wilayah Nusa Dua, Provinsi Bali. Mobil listrik yang bolak-balik antara bandara dan hotel menarik perhatian para peserta di KTT G20 Bali yang berlangsung dari 15 hingga 16 November ini. Ada beberapa merek produsen mobil listrik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20, di antaranya Wuling Motors, Hyundai Motors Indonesia, dan PT Toyota Astra Motor, hingga Tesla. Sebelumnya, Wuling Motors dan Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyiapan 300 unit Electric Vehicles yang akan digunakan oleh Panitia Nasional dan Delegasi KTT G20 Bali. Wuling Motors, merek kendaraan listrik asal China yang diproduksi oleh BUMN Shanghai Automotive Industry Corporation atau SAIC GM Wuling Indonesia, menyerahkan 216 unit tipe long range dan 84 unit tipe standard range sebagai salah satu layanan kendaraan resmi untuk KTT G20. Menurut laporan, kendaraan listrik ini dapat menempuh jarak 200 km dengan sekali pengisian penuh, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan di KTT Bali ini. Menurut umpan balik dari test driver, kendaraan listrik Wuling Indonesia berakselerasi dengan cepat, berjalan mulus dan aman, serta pengalaman test drive yang cukup nyaman. Sejak tahun 2015, skala manufaktur mobil Wuling di Indonesia telah berkembang pesat, menciptakan 10.000 lapangan kerja lokal di Indonesia. Namun sebelumnya, mobil-mobil di pasar Indonesia masih menjadi dunia di bawah monopoli perusahaan mobil Jepang. Bahkan, merek mobil Eropa dan Amerika pun tak bisa menggoyahkan status mobil Jepang. SAIC GM Wuling Indonesia mulai menginvestasikan $1 miliar sejak tahun 2015 untuk membangun kawasan industri otomotif di Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa 7 merek mobil teratas di Indonesia semuanya berasal dari Jepang, yang menguasai 91,7% pangsa pasar Indonesia. Sebagai contohnya, penjualan Toyota di Indonesia sendiri pada tahun 2021 telah mencapai sepertiga dari total penjualan, sebanyak 295.400 unit. Berhubung pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89% pada tahun 2030. Yang artinya Indonesia juga sedang mempercepat proses transformasi mobil BBM ke mobil listrik. Pada saat bersamaan, perusahaan Jepang juga berupaya meningkatkan investasinya di Indonesia. Misalnya, Toyota berencana menginvestasikan $1,8 miliar pada tahun 2027. Dan Mitsubishi berencana terus berinvestasi sekitar $670 juta untuk memperluas produksi pada tahun 2025. Feng Shui silih berganti. Perusahaan mobil Jepang yang sebelumnya memonopoli semua pasar otomotif Indonesia telah terkejar oleh China hari ini. Pada bulan Agustus lalu, kendaraan listrik Wuling terjual 821 unit di bulan peluncuran, bahkan menjadi kendaraan resmi yang ditunjuk untuk KTT G20. Dalam 8 bulan pertama tahun ini, Wuling berhasil menduduki peringkat pertama pasar penjualan kendaraan listrik murni Indonesia dengan pangsa hampir 50%. Di samping mobil listrik Wuling yang berhasil masuk ke pasar Indonesia dengan kinerja biaya tinggi dan pemosisian yang tepat. Perusahaan mobil China lainnya seperti BAIC dan Great Wall juga bersemangat untuk mencobanya. Tampaknya mobil Jepang di Indonesia bakalan menemukan saingan terberat dari mobil listrik China. Di sisi lain, mobil Jepang kelihatannya tidak lagi seindah dulu. Sejak awal tahun 2022, perusahaan mobil China mulai mempercepat perluasan bisnis globalnya, seperti BYD, NIO, Xiaopeng maupun Wuling.
Menurut data yang dirilis oleh China Association of Automobile Manufacturers, dalam 3 kuartal pertama tahun 2022, perusahaan otomotif China telah mengekspor 2,117 juta unit kendaraan, yang telah melampaui volume ekspor tahunan di tahun 2021. Di antaranya adalah 389.000 kendaraan listrik mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!